Pratama Safitri with NPM 234120113 from accounting class 23A. In this video, I will explain about global markets and global business centers. In today's connected world, global market and international business center play an important role in the world economy. Companies are now able to expand their business activities across countries and reach customers worldwide. To this presentation, we will learn about global markets, major business centers in the world, their characteristics, and their impact on international business activities. I hope this presentation will help us better understand how the global economy works in the modern era. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar global. Jadi, pasar global sendiri adalah pasar yang mencakup berbagai negara di dunia, di mana produk, jasa, teknologi, dan juga investasi diperdagangkan secara internasional. Nah, dalam pasar global sendiri, perusahaan tidak hanya menjual produk di dalam negeri, tetapi juga menjangkau konsumen dari berbagai negara. Perkembangan teknologi, internet, dan globalisasi membuat pasar global berkembang dengan sangat cepat. Perusahaan kecil sekalipun dapat menjual produknya ke luar negeri melalui platform digital dan juga e-commerce. Contoh pasar global dapat dilihat pada perusahaan seperti Apple, Samsung, Nike yang memasarkan produknya hampir ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari pasar global. Pasar global sendiri memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu persaingan yang sangat luas. Perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor dari berbagai negara. Yang kedua adalah adanya perbedaan budaya. Setiap negara memiliki budaya, bahasa, dan kebiasaan konsumen yang berbeda sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi modern. Pasar global sangat dipengaruhi oleh teknologi komunikasi dan juga internet. Yang keempat adalah mobilitas barang dan jasa yang cepat. Perkembangan transportasi dan juga logistik membuat distribusi produk menjadi lebih mudah dan juga efisien. Dan yang terakhir adalah adanya kerjasama internasional. Banyak negara melakukan kerjasama perdagangan untuk mempermudah aktivitas bisnis global. Selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong terbentuknya pasar global. Nih, ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya pasar global itu sendiri. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi. Internet memudahkan perusahaan untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah kemajuan transportasi. Pengiriman barang internasional kini menjadi lebih cepat dan juga murah. Yang keempat adalah meningkatnya kebutuhan konsumen. Masyarakat ingin mendapatkan produk berkualitas dari berbagai negara. Dan yang terakhir adalah kerjasama perdagangan internasional. Contohnya seperti ASEAN, WTO, dan juga Uni Eropa yang membantu memperlancar perdagangan antar negara. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pusat bisnis global. Pusat bisnis global atau kota atau juga wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan juga perdagangan internasional. Kota-kota ini biasanya memiliki aktivitas perdagangan yang tinggi, pusat keuangan internasional, perusahaan multinasional, teknologi modern, dan juga infrastruktur yang maju. Pusat bisnis global ini memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan dan aktivitas perusahaan internasional. Nah, contoh dari pusat bisnis global. Ada beberapa kota di dunia yang dikenal sebagai pusat bisnis global. Yang pertama adalah New York. New York sendiri merupakan pusat keuangan dunia dengan adanya Wall Street and New York Stock Exchange. Yang kedua adalah London.
London menjadi pusat perdagangan dan juga perbankan internasional di Eropa. Yang ketiga adalah Tokyo. Tokyo dikenal sebagai pusat teknologi dan juga industri modern di Asia. Yang keempat adalah Singapura. Singapura sendiri menjadi pusat perdagangan dan juga logistik internasional di Asia Tenggara karena letaknya yang strategis. Yang kelima adalah Hong Kong dan Shanghai. Kedua kota ini merupakan pusat perdagangan dan juga investasi penting di kawasan Asia. Kota-kota tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian arus perdagangan dan juga investasi global. Selanjutnya adalah peran pasar dan pusat bisnis global. Pasar dan juga pusat bisnis global memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan internasional. Yang kedua, menarik investasi asing. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mendorong investasi dan juga teknologi. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan antar negara. Selanjutnya adalah tantangan dari pasar global. Walaupun memberikan manfaat, ternyata pasar global ini juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah persaingan global yang ketat. Yang kedua adalah perbedaan budaya dan bahasa. Kesalahan memahami budaya dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Yang ketiga adalah perubahan ekonomi dunia. Krisis ekonomi global dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Yang keempat adalah perubahan nilai tukar mata uang. Nah, fluktuasi kurs dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Peraturan pajak, impor, dan juga ekspor yang berbeda-beda menjadi hambatan dalam berbisnis, khususnya di internasional. Selanjutnya adalah dampak pasar global terhadap Indonesia. Pasar global sendiri memberikan dampak besar bagi negara Indonesia. Dampak positifnya yaitu meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, membuka lapangan pekerjaan, dan juga mempercepat perkembangan teknologi. Tapi ada dampak negatifnya juga, yaitu yang pertama meningkatkan persaingan produk asing, yang kedua ketergantungan produk impor, dan yang ketiga menjadi ancaman terhadap produk lokal. Karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan juga daya saing produk agar mampu bersaing di pasar global. Contoh dari pasar global yaitu pasar Amerika Utara yang merupakan salah satu pasar terbesar dan juga paling maju di dunia dengan tingkat konsumsi dan teknologi yang tinggi, terutama di negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sementara itu, pasar Eropa Barat yang terdiri dari negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan juga Inggris dikenal memiliki ekonomi yang stabil, standar kualitas produk yang tinggi, serta perhatian besar terhadap isu lingkungan. Di sisi lain, pasar Eropa Timur dan Asia Tengah memiliki potensi besar dalam sektor energi dan juga politik. Pasar Asia menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat karena didukung jumlah penduduk yang besar, perkembangan teknologi, serta aktivitas industri dan digitalisasi yang sangat pesat, terutama Cina, Jepang, Korea Selatan, dan juga negara-negara ASEAN. Selain itu, pasar Afrika dan Timur Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, serta peluang investasi yang terus berkembang meskipun beberapa wilayah menghadapi ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. In conclusion, global markets and global business centers play a very important role in the international economy. They create opportunities for companies to expand internationally, increase trade, attract investment, and encourage technological development. However, global competition and economic challenges require companies and countries to continuously improve their competitiveness and innovation. By understanding global market and business center, we can better understand how international business activities influence the world economy today.
Thank you for attention and for watching this presentation, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.